Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Senang sekali, sahabat religi, saya Dewi Anggraini dapat menjumpai Anda pada kesempatan ini di channel Kementerian Agama. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang guru madrasah yang boleh dibilang berprestasi. Dan sudah ada bersama saya di sini ya Ibu Desvita Astari Jamion MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu baik. Desvita ya biasa dipanggil. Iya. Dan bersama kita juga sudah hadir Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Dr. Najarudin Toatubun. Pada kesempatan ini dapat membersamai Ibu Desvita yang pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang sebuah buku yang merupakan inovasi guru ya, berasal dari sebuah ajang perlombaan inovasi guru yang luar biasa, bahwa ini sampai di grand final nasional. Nah, nanti kita akan bahas, akan dengarkan Ibu Desvita akan bercerita ajang inovasi guru itu seperti apa, bagaimana dan kapan dilaksanakan, juga bahwa inovasi yang dipilih oleh Ibu Desvita yang kemudian menjadi buku ini adalah pemanfaatan limbah plastik menjadi bensin melalui pendekatan Stylem. Ini sangat menarik. Stylem dalam hal ini adalah sains, teknologi, alamiah, inovasi, lingkungan, dan mengkomunikasikan. Oke, sahabat religi, kita akan berbincang dengan Ibu Desvita. Dan Ibu, kita akan mulai dengan nanti Bapak juga ya, Bapak akan bercerita juga dan tentunya memberikan dukungan kepada para guru sebagai Kabid Pendis. Tapi kita akan awali sedikit gambaran, bercerita tentang ajang inovasi guru itu sendiri, dan kemudian tentang kenapa sih memilih limbah plastik sebagai fokus penelitiannya. Nah, oke, kita mulai dari inovasi guru. Tapi kita belum berkenalan dalam arti lebih jauh ya. Oh, iya. Tadi baru nama. Mungkin ya. Ibu Desvita bisa sampaikan Ibu guru di mana, yang pastinya di madrasah tentu saja. Namun madrasahnya di mana? Silahkan. Mungkin bisa. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Nama saya Desvita Astari Jamion MPD, ngajar IPA. Jadi guru IPA di MTS Muhammadiyah Jayapura. Jadi sebelumnya bertempat tugasnya di MTSN Nimboran. Ya, kemudian pindah Kabupaten Jayapura, kemudian pindah ke MTS Muhammadiyah Jayapura tahun 2012. 2012. Iya. Berarti udah 8 tahun. Iya, insyaallah. Dan ajang ini sendiri tahun 2019. Tahun 2019. Baik. Jadi Ibu guru IPA ya? Iya, untuk guru kelas 1, IPA. kelas 2, kelas 7, 8, 9. Oh iya, sorry ya, Iya. sama aja. Iya, sama saja. Baik. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang inovasi guru Iya. pada ajang 2019. Iya. Lomba Inobel ini lomba inovasi guru pembelajaran ya. Iya. Dan ini adalah pertama kali saya mengikuti lomba yang bisa tembus langsung tingkat nasional. Luar biasa. Iya, alhamdulillah saat itu saya menerima undangan dari Bu Ayu, ya. Kemudian alhamdulillah di bidang pendidikan. Iya, bidang pendis ya. Kemudian bidang pendis Papua. Dan kebetulan sudah saya lakukan pembelajaran ini yang sudah saya kemas dalam pendekatan yang saya buat sendiri ya, Stylem, sains, teknologi, alamiah, inovasi, lingkungan, dan mengkomunikasikan. Jadi adalah pendekatan Ibu sendiri? Iya, pendekatan yang saya ciptakan sendiri. Jadi ini baru saya yang lakukan karena saya yang menciptakan. Karena saya ingin ada modifikasi sampai ke tahap inovasi. Nah, jadi sudah saya buat, kemudian ada undangan itu. Jadi saya langsung tinggal mempoles sedikit dalam sebuah laporan, dalam sebuah tulisan, dan saya ajukan ke Kanwil untuk diajukan ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari sekian provinsi, provinsi Papua termasuk terpilih di dalam lomba Inobel. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pengalaman pertama saya yang bisa sampai tingkat nasional. Jujur sangat bangga, sangat senang sekali karena bisa membawa nama baik Papua. Dan waktu itu sempat dari wali kota sendiri, Pak, Bapak Wali Kota memberikan
sambutan beliau dalam bentuk video waktu itu. Ada ucapan selamat kepada saya yang sudah mewakili Papua ke tingkat nasional. Walaupun ternyata di sana itu pengalamannya adalah banyak sekali guru-guru yang sangat hebat. Iya. Jadi saya hanya sampai ke grand final. Tapi itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa lebih baik lagi membawa nama baik Papua. Baik. Amin. Amin. Mungkin Ibu bisa bercerita tentang pemanfaatan limbah plastik menjadi bensin melalui pendekatan stylo. Iya. Dan nanti tentu juga Bapak akan menyampaikan ya himbauan, anjuran, ajakan kepada para guru, juga mungkin komitmen bidang Pendi sendiri untuk mendorong para guru agar mengikuti langkah Ibu Desvita ini. Tapi sebelumnya tentu kita harus lihat lebih jauh tentang pemanfaatan limbah plastik menjadi bensin ini melalui pendekatan stylem. Ibu boleh cerita ya? Ya. Ya, silakan. Ya. Ini bermula dari ingin mendukung program pemerintah Kota Jayapura, Pak Wali Kota Ben-Hur Tomimano. Ya, jadi tentang limbah sampah-sampah plastik. Tentang plastik ini kan sudah kita nggak gunakan lagi ya. Nah, sudah nggak gunakan lagi karena memang plastik ini kan untuk hancurnya kan butuh proses bertahun-tahun. Sehingga supaya gimana sih caranya supaya tidak ada pencemaran tanah gitu ya, pencemaran lingkungan. Makanya kebetulan dalam kelas 7, pembelajaran di kelas 7 itu ada materi pencemaran lingkungan, Pak. Ada pencemaran lingkungan. Jadi disitulah saya mulai mengemas pembelajaran bagaimana caranya sampai bisa ke tahap inovasi anak-anak. Anak-anak bisa berinovasi memanfaatkan sampah plastik yang sudah tidak bisa digunakan lagi menjadi hal yang bermanfaat. Jadi saya ciptakan metode pendekatan pembelajaran itu yang dinamakan stylem. Sains, teknologi, alamiah, inovasi, lingkungan, dan mengkomunikasikan. Jadi ya diciptakan dalam rangka ini ya, atau sudah sebelumnya Ibu memang? Dalam rangka kebetulan ini connect gitu ya. Jadi pada saat mau minggu depan itu adalah pembelajaran saya adalah tentang materi pencemaran lingkungan. Jadi dari seminggu sebelumnya sudah saya merancang pembelajarannya seperti apa begitu. Jadi saat itulah baru muncul ide itu. Dan sebelumnya sahabat Regi, jadi di Kota Jayapura pemerintah bahkan menerbitkan perda Pak ya, yang tentang larangan penggunaan sampah plastik. Sampah plastik. Jadi sudah lama pusat perbelanjaan dan rumah tangga dihimbau untuk tidak menggunakan sampah plastik, tidak menggunakan kantong plastik, tapi kantong kain. Ya, ini noken gitu ya. Ternyata link match gitu. Artinya nyambung antara kebijakan pemerintah, isu yang sedang ada, isu lingkungan yang sedang hangat di Kota Jayapura dengan apa yang diciptakan oleh Ibu Desvita. Mungkin bisa kembali Ibu, silakan. Iya. Ya, jadi saat saya masuk ke dalam proses pembelajaran, memang sudah saya kemas dalam bentuk pendekatan stylem tadi, sehingga anak-anak ternyata dengan secara alami anak-anak itu secara otomatis mereka bagaimana sih caranya Umi? Maaf, kalau di kelas saya dipanggilnya Umi supaya lebih dekat mungkin. Iya, artinya ibu. Dalam budaya iya. Artinya bahasa akrabnya antara saya dengan anak murid panggilnya Umi. Umi, gimana caranya ya supaya sampah-sampah itu tidak tercemar? Bagaimana kalau kita berbuat sesuatu? Ternyata ada satu anak yang entah itu dia lihat dari mana atau mungkin dari YouTube atau dari apa, dia mengatakan, Umi, kita coba yuk buktikan bisa nggak nih sampah plastik menjadi bensin. Jadi ini bukan ide saya semata sebenarnya, walaupun sebenarnya dari rumah saya sudah ancang-ancang ini kan sampah plastik bisa dibuat sesuatu gitu kan, dan saya browsing bisa dibuat juga jadi bensin sebenarnya. Tapi ternyata anak-anak mungkin ternyata wawasannya lebih luas. Jadi iya, zaman now, anak milenial ya. Jadi mereka yang berantusias untuk membuat bensin. Jadi saat itu sudah langsung kita dalam pembelajaran membuat bensin ya. Dan sudah ada sampelnya. Di buku ini juga ada foto-foto proses pembuatannya bersama dengan anak-anak MTS Muhammadiyah Jayapura sampai dengan hasilnya, dan sampai pada saat setelah dapat hasilnya itu kan belum langsung bisa digunakan Pak. Jadi langsung nanti ada difilter lagi yang kedua kalinya, kemudian nanti menjadi bensin murni yang bisa dimanfaatkan di kendaraan-kendaraan. Jadi ada foto semua, ada foto. Kalau dari yang hasil ini karena memang sampel ya,
Karena emang kan dalam pembelajaran kan waktunya hanya singkat, jadi kita hanya sampel. Kalau diuji coba kan belum, tapi untuk komunikasi kan kami bekerja sama dengan kampus kimia. Prodi kimia ya, prodi kimia di Uncen. Karena itu ada fakultas MIPA ya, fakultas MIPA ya. Jadi di sana ada peralatan yang lengkap ya untuk memfilter jadi bensin yang murni. Kami langsung ke sana dengan anak-anak MTS Muhammadiyah. Iya, memang jadi bensin dan di sana belum dimanfaatkan. Iya, kalau yang dosennya sudah memanfaatkan memang. Oh, sudah. Sudah langsung diterapkan di motor-motor. Oh, gitu. Motornya beliau pun dipakai, motor beliau pun dipakai bensin yang kami buat, aman, yang sudah dibuat. Jadi gitu. produk ibu sudah dimanfaatkan untuk motor. Kalau maaf ya, kalau untuk saya sendiri belum kami terapkan karena sampelnya kan hanya sampel ya, belum terlalu mencukupi. Tapi yang pengalaman dari Pak Darwanta, nama dosen kimia, beliau sudah ya dokter S2 ya, MPD ya, itu beliau sudah menerapkan ke kendaraan-kendaraan, jadi sudah ada. Ya, beliau sendiri dan beliau manfaatkan. Itu yang menjadi inspirasi, salah satu inspirasi buat saya dan anak-anak untuk ini bisa berinovasi. Jadi sebenarnya ini bukan teknologi pertama mengubah sampah plastik menjadi bensin, itu bukan teknologi pertama ya, Bu? Sebenarnya bukan. Tapi nilainya adalah bagaimana ibu bisa mengajak anak-anak untuk kemudian mengikuti langkah ini dan membuktikan. Itu sendiri tidak mudah Pak Kabid ya, untuk membuktikan melalui proses laboratorium pengolahan sampah plastik menjadi bensin. Iya. Dan saya yang membedakan saya dengan yang lain. Kalau di YouTube memang sudah banyak pembuatan bensin dari sampah plastik ya kan, dari YouTube sudah beredar. Namun yang membedakan saya di sini adalah saya kemas dalam proses pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan yang saya ciptakan sendiri, dengan pendekatan Stylem tadi Bu, sains teknologi. Stylem inilah pembeda dari penelitian sejenis yang ada ya. Yang penelitian bensin limbah plastik menjadi bensin. Nah, berarti menjadi menarik untuk kita menelaah sedikit ke dalam Stylem itu sendiri, Ibu. Coba Ibu bisa jelaskan mungkin tentang sains, teknologi alamiah, inovasi, lingkungan dan mengkomunikasikan dalam pemanfaatan limbah plastik menjadi bensin ini gimana? Iya. Kalau pendekatan-pendekatan yang lain, saya rasa lebih perbedaan kenapa saya membuat Stylem ini adalah saya ingin anak-anak siswa dalam proses pembelajaran itu bisa lebih aktif sampai ke tahap inovasi. Dan ini adalah IPA, pembelajaran IPA, jadi ya ada sains yang pasti disampaikan, kemudian teknologi, melibatkan teknologi, dan ini berlangsung secara alamiah. Dan setelah itu mereka berinovasi dan ini di lingkungan, jadi pembelajarannya di alam terbuka. Pembelajarannya di alam terbuka, setelah mereka berinovasi dan ada hasilnya, mereka mengkomunikasikan. Jadi mereka belajar untuk menyampaikan walaupun antar teman, walaupun awal-awal jujur mereka ada yang gugup, ada yang lancar, itu bagian dari proses pembelajaran mereka begitu ya. Karena ini kan inovasi pembelajaran Inobel ya. Makanya fokusnya memang bukan temuan murninya, tetapi ya tadi pendekatan dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian alamiah yang dimaksud tadi bagaimana, Bu? Iya, pembelajarannya itu kami buat tidak ada tidak dibuat-buat. Memang ini secara alami dan memang di alam terbuka. Di alam terbuka. Jadi memang secara alami, tidak di dalam kelas gitu kan. Jadi bersifat alam gitu, Mbak. Oh iya, berarti outdoor pembelajarannya tidak di dalam kelas. Iya. Baik. Nah, waktu itu apresiasi atau kritik juri kurang lebih seperti apa? Ya, kritik juri waktu itu mohon maaf saya menyampaikan apa adanya, Widi ya. Iya. Karena ini kan menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Iya, waktu itu hanya diumumkan tiga pemenang ya. Saat saya menyampaikan presentasi ini ya, saat saya menyampaikan presentasi ini, jujur juri memberikan apresiasi. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa karena bisa menghasilkan bensin dengan pendekatan yang baru ya, dengan pendekatan Stylem. Bagus, ini bisa diterapkan. Namun mungkin pastinya peserta yang lain saya akui, Pak,
saya akui luar biasa, mereka lebih pintar-pintar, mereka lebih hebat. Jadi saya dengan legowo untuk mengatakan bahwa emang saya belum beruntung. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga buat saya untuk bisa berusaha lebih giat lagi ya untuk menjadi lebih baik mudah-mudahan. Tapi ini akan diproduksi rencananya ke depan? Untuk kedepannya masih dalam planning saya, rencananya demikian, Mbak. Jadi bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat begitu kan? Ada komitmen dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota mungkin atau pemerintah provinsi? Ada, mendukung. Jadi dalam arti jika akan diproduksi? Belum sampai ke tahap produksi, Mbak. Jadi hanya memberikan apresiasi seperti itu. Nanti kalau mungkin saya menyampaikan tentang kelanjutannya, ya mungkin pastinya kayaknya dibantu ya Pak ya, karena ini program pemerintah ya, bagian dari pendukung program pemerintah. Baik, terima kasih Bu Desvita. Kita beralih sedikit ke Pak Kabid. Pak Kabid, kami ingin tanggapannya tentang apa yang sudah dicapai oleh Ibu Desvita sebagai guru madrasah sanawiyah, khususnya dalam hal ini di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pak Kabid mungkin bisa sampaikan tanggapan. Pak Kabid ya, silakan. Selain mungkin nanti ya dukungan, juga himbauan untuk para guru yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Dewi, Bu Desvita. Iya. Yang pertama saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Desvita sebagai Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Provinsi Papua atas karya yang telah diciptakan, meskipun awalnya hanya mengikuti lomba Inobel tingkat nasional yang akhirnya menjadi buku yang sekarang ini yang dipegang oleh Mbak Dewi. Iya. Yang kedua, sebagai kepala bidang juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi Ibu Desvita yang telah membawa nama Provinsi Papua khususnya madrasah ke ajang nasional, meskipun belum diberi kesempatan untuk masuk ke tingkat besar. Tetapi sudah masuk grand final, adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk itu, kepada guru-guru madrasah seluruh Indonesia, khususnya di tanah Papua ini, sebagai kepala bidang menghimbau, karena memang ini adalah satu program prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, khususnya Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, untuk memberikan dorongan, motivasi kepada guru-guru untuk selalu mengembangkan inovasinya sebagai profesi guru, mengembangkan potensi gurunya melalui lomba-lomba seperti yang dilakukan oleh Ibu Desvita. Hari ini kita sangat senang, bergembira bertemu dengan seorang guru madrasah yang punya inovasi prestasi luar biasa ini. Diharapkan kepada guru-guru untuk bersama-sama mari kita mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Ibu Desvita supaya mewujudkan slogan cita-cita madrasah hebat dan bermartabat. Ini langkahnya yang dilakukan oleh Ibu Desvita. Memberikan motivasi kepada anak-anak murid dan juga mengembangkan diri seorang guru. Sehingga di satu sisi dengan pendekatan style tadi yang saya dengar itu sangat bagus. Di satu sisi mengembangkan diri dan bermanfaat untuk anak murid. Di sisi lain membantu program pemerintah untuk mengentaskan atau menciptakan lingkungan yang bersih dengan memanfaatkan limbah yang sudah tidak dipakai malah merusak, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan teknologi untuk kendaraan. Misalnya. Itu sebagai kepala bidang tetap memberikan dukungan, dorongan. Kalau satu waktu karena ini masa pandemi kita dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertatap muka dengan orang-orang dalam jumlah yang besar. Iya. Ini memang program pendidikan Islam untuk tetap mendorong guru-guru untuk mengembangkan keprofesiannya. Salah satu cara adalah dengan melakukan lomba inovasi Inobel ini, inovasi pembelajaran guru. Mudah-mudahan nanti setelah berakhir masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah program ini tetap kita gulirkan untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada guru-guru lain, khususnya guru madrasah di seluruh tanah air, khususnya Papua, untuk bisa mengembangkan diri, keprofesian gurunya dan bermanfaat sekaligus untuk mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Begitu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak Kabid untuk apresiasinya.
Dan tentunya kita berharap ke depan memang lebih banyak lagi guru-guru madrasah yang berprestasi. Insya Allah. Tidak itu harapan hanya kita. sama dengan Ibu Desvita, tapi Bahkan lebih. Melebihi. Iya. Dan Mudah-mudahan, kita amin. yakin ya, beberapa guru Sangat. madrasah kita sudah mengukir prestasi nasional Iya, Pak ya, sudah. Iya. dalam penelitian-penelitian ilmiah itu ya. Juga mahasiswa siswa kita, Siswa kita juga madrasah sudah. kita juga beberapa penelitian, beberapa ajang juga sudah Sudah. masuk di juara yang dari Merauke ya, Iya. yang pemanfaatan daun kelor, Daun kelor. ya. Ya. Jadi Ibu Desvita mungkin ada yang ingin disampaikan semacam himbauan ajakan kepada para guru, juga bisa bercerita mungkin tantangan atau kesulitannya ketika melakukan Inobel dan khususnya dengan objek penelitian ini. Oh iya, iya. Sebagai guru itu memang sebuah profesi yang unik dan sebenarnya menyenangkan. Dan ini membutuhkan tantangan untuk menjadi ke arah yang lebih baik dan disenangi oleh siswa, begitu. Dan membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa, karena dengan pembelajaran yang menyenangkan sampai ke tahap dia berkreasi, berinovasi, itu akan memberikan kesan buat anak peserta didik ya, akan berkesan bagi peserta didik dan bisa dia rekam sampai kapanpun, insya Allah seperti itu. Jadi inilah yang menjadi salah satu pemikiran saya, bagaimana caranya agar pembelajaran di kelas bisa lebih menyenangkan, bisa lebih santai, dan sampai mereka berkreasi, berpikir kritis, kreatif, sampai berinovasi seperti itu. Dan itulah yang sehingga saya ciptakan pendekatan tadi, pendekatan sains, teknologi, alamiah, ilmi, inovasi, lingkungan, dan mengkomunikasikan. Dan ini berlangsung di alam terbuka, secara alam ya, di alam terbuka. Dan ini tentunya masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan style ini pun ada kekurangan juga gitu. Di samping ada kelebihan mungkin ke tahap inovasi, di samping itu ada kekurangan. Dan saya akui, walaupun saya ciptakan, terus saya tidak mengatakan bahwa ini sempurna, tidak. Style ini kekurangannya adalah ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran, sehingga membutuhkan kreasi dan kreatif guru untuk mengemasnya dalam waktu yang sudah dijadwalkan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Jadi total berapa lama penelitian ini? Kalau sampai dijadinya itu 1 hari aja. Oh, gitu. Proses pembelajaran selesai. Jadi cuma lamanya itu adalah kita kan pending ke tahap filter yang kedua. Kan kita nggak punya alat, jadi di lab laboratorium kimia, iya sekali aja kita ada sampelnya itu, kemudian kita filter lagi sampai menjadi bensin yang murni gitu kan, baru kita kembali ke sekolah. Jadi anak-anak masih dengan pakaian seragam sekolah, kita ke lab kimia. Jadi seperti itu, kembali ke sekolah, kemudian mereka mengkomunikasi. Jadi pengolahannya di luar lab, di lab hanya pengujian. Iya, di lab hanya pengujian. Di luar Di luar kelas. Di luar kelas. Iya, Ya, tetap di dalam lingkungan. di alam ya, di luar kelas. Tetap di sekolah. Berarti Pengujiannya baru dibawa ke lab. Iya, kalau tidak sampelnya. memerlukan laboratorium ya, pengolahannya hanya Tidak. pengujian. Hanya pengujiannya saja. Iya. Dan alatnya ini mereka buat sendiri. Anak-anak membuat sendiri. Jadi saya bagi supaya hasilnya agak lebih banyak sedikit. Jadi saya bagi dalam beberapa kelompok gitu. Jadi mereka juga buat sendiri, dan mereka sampah-sampah pun sudah mereka potong-potong untuk memudahkan dalam proses pembuatan bensin itu. Jadi mereka buat sendiri dan mereka lakukan sendiri. Apakah ini bisa ditiru oleh rumah tangga? Bu, bisa banget. Bisa ya. Bisa sekali, karena ini memang alatnya sederhana. Kalau di kampus kimia ya, kalau di MIPA ya, kimia itu kan dalam skala besar. Jadi satu ruangan ini alatnya besar-besar gitu kan, karena memang sampelnya itu kan banyak. Ya. Sampelnya banyak. Kalau kami kan cuma
sedikit saja gitu. Anggaplah untuk bahan bakar Iya, sampah. Iya, artinya untuk hanya untuk membuktikan. Kalau saya sih hanya untuk membuktikan kalau ternyata sampah plastik itu bisa kita jadikan bahan bakar alternatif bensin gitu, bisa bermanfaat bagi kehidupan. Ini sangat inspiratif, ya sangat menarik. Iya. Namun kita harus akhiri dulu obrolan kita pada kesempatan ini, dan Pak Kabir mungkin akan berlanjut lagi pada obrolan-obrolan lainnya. Insya Allah. Tentunya kita berharap masih ada guru-guru madrasah lainnya Ya. dan siswa-siswa madrasah yang berprestasi yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman di channel ini di Kemenag Papua. Ibu Deswita, terima kasih sudah mewariskan buku kepada terima generasi muda Papua, bahkan untuk kita Sama-sama. semua, untuk para siswa dan guru juga. Semoga menjadi amal jariah ya. Amin, amin Pak. Dan lain kali bidang pendis bisa mencetakkan Pak ya. Insya Allah nanti kita itu menjadi bahan pertama untuk menjadi satu kebanggaan bagi guru madrasah di Papua. Iya. Bahwa guru madrasah juga tidak mama juga bisa. Iya. Seperti disampaikan Pak Dewi, jadi sebenarnya bukan guru saja tapi siswa madrasah yang sudah menunjukkan, sudah membuktikan kehebatannya di bidangnya dengan ajang-ajang nasional. Tapi hari ini adalah guru, jadi saya harap deswita-deswita yang lain yang akan muncul di madrasah-madrasah di seluruh tanah Papua supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau hari ini kan prestasi deswita menjadi jariah, kita juga bisa mencontoh Ibu Deswita untuk deswita-deswita yang lain muncul di mana-mana untuk menjadi kebanggaan kita. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Deswita dan Pak Kabir Sama-sama. dan sahabat religi. Itulah akhir perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan kita tadi sudah berdiskusi, sharing ya, membahas prestasi Ibu Deswita Astari Jamion yang mengikuti ajang inovasi guru dengan topik pemanfaatan limbah plastik menjadi bensin melalui pendekatan stylo. Sahabat religi, Anda bisa memperoleh buku ini tentu saja di mana Ibu Deswita? Masih di diri sendiri, masih di bisa menghubungi Ibu ya. Iya, karena kemarin dicetaknya hanya terbatas. Nanti insya Allah jumlahnya Ibu Deswita. kemarin hanya 14 saja. 14, Nanti ini masih dalam rencana mau mencetak lagi karena sudah tinggal beberapa saja, banyak yang sudah beli. Ada. Yang bisa dibagi kepada tidak juga ya, terbatas mungkin. Iya, nanti insya Allah akan dicetak lagi, Bu. Baik. Saya akan menghubungi penerbitnya untuk dari penerbitnya yang mencetaknya. Oke. Baik. Nah, ini benar-benar kita akhiri ya. Oke, sahabat religi, terima kasih sudah menyimak channel Kemenag Papua. Kita akan berjumpa pada obrolan lainnya. Tetap bersama kami menyimak channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggraini, pamit dan salam kerukunan.